Dan kami mahasiswa juga menyuarakan itu pelan-pelan, tetapi selalu ada cara untuk menggagalkan kami. Ada juga? Ada dong. Ini dari mana? Dari kepentingan ke kepentingan kah atau seperti apa? Oke gengs, kembali lagi di podcast DPN Papua, kami bukan DPR. Kali ini saya bersama Sri Kandi dari kampus Universitas Otto Geisler. Apa kabar? Selamat datang Kakak Aksa. Ya, baik. Selamat malam Kakak Abdul. Puji Tuhan, baik sekali. Sangat baik. Jangan goyang-goyang. Ini kita punya meja sidang ini. Oh siap, takut iya. meja patah. Siap, Kali ini siap. kita mau sidang banyak hal ini. Kita bicara masalah rekam jejak. Wah, gila. Jadi Kakak Aksa ini adalah wakil presiden dari apa? Universitas Otto Geisler. Bapak jangan salah-salah ya. Siap, dari Universitas Otto Geisler. Iya, Otto Geisler Papua. Otto Geisler Papua. Wakil presiden BM Ya, Universitas Otto Geisler Papua. Siap. Mengangkat banyak isu ya. Kita giring apa banyak isu nih, kita fokusnya dari mana nih? Cuma kemarin sempat berangkat ke Kupang. Iya, benar. Itu bahas tentang isu tentang stunting. Iya, kasus stunting. Stunting. Kenapa bahas tentang isu stunting? Tapi kalau sebelum kita masuk tentang isu stunting, banyak masyarakat Papua juga yang belum paham apa itu stunting. Kenapa dari Otto Geisler Papua fokus membahas tentang stunting? Pertama itu bukan hanya dari kami ya, ada beberapa aliansi BEM yang tergabung dalam BEM Nusantara. Itu seluruh BEM yang ada di Indonesia. Kenapa kita membahas tentang stunting? Karena stunting ini merupakan kasus yang sangat serius. Kasus stunting ini merupakan kasus masalah gizi yang sangat kronis, yang artinya dia masalah gizi yang dalam jangka waktu yang berkepanjangan gitu, gizi buruk. Kenapa kita fokusnya bahas itu? Karena mempengaruhi juga untuk apa namanya pertumbuhan nanti ke depan, regenerasi berikutnya begitu. Itu yang kami bahas kemarin. Kebetulan BEM Nusantara juga apa namanya dari Kemenkes sendiri berharap supaya mahasiswa menyuarakan itu kepada masyarakat, karena kebetulan di Papua sendiri nih termasuk salah satu yang terbesar di Papua. Di Papua. Sebelumnya dia berada di urutan ke-7 atau keberapa begitu. Namun sekarang sudah masuk menjadi urutan ketiga. Ketiga di Papua. Setelah NTT dan Sumatera Barat. Di Papua sendiri. Berapa persen angka di Papua? Saat ini terhitung dari tahun 2022 sendiri sudah mencapai 34,6% itu angka stunting tertinggi di Papua. Papua sendiri belum lagi di Papua Barat, ada sekitar 29. Oh, ini baru melingkupi Papua, belum iya, Papua Barat. Belum Papua Barat juga. Tapi kita masuk 3 terbesar. Coba kalau prestasi ini kan luar biasa. Ini soal penyakit loh Bapak, gimana coba? Jadi dari tahun 2022 itu sekitar 30 sekian ya persen. Iya, 30 sekian persen. Dan Jayapura masuk. Masuk Bapak itu. Masuk angka gizi buruk. Iya, benar. Berarti untuk tahun 2023 ini belum diketahui berapa persen. Iya, apakah belum. menaik atau menurun? Kalau kita lihat dari apa namanya data sebelumnya tuh naik. Dan puji Tuhan kalau turun, kalau kayaknya tahun ini setelah kami turun ke lapangan dan lihat belum ada penyuluhan yang baik dari pemerintah dan juga kesehatan sendiri, kayaknya saya rasa masih tinggi. Masih tinggi? Iya, masih tinggi. Tapi dari teman-teman dari Otto Geisler yang dimana sendiri Kakak Aksa ini kan selaku wakil presiden dari BM. Apakah pernah teman-teman dari BM sempat turun juga untuk melihat perkembangan stunting di masyarakat gitu? Sejauh mana bagaimana masyarakat
paham akan gizi buruk atau stunting? Kalau di Papua sendiri, kami kemarin data yang kami peroleh itu dari setelah kami pertemuan dengan ini di Kupang. Di Kupang. Terus di Papua sendiri ada teman-teman yang aktif di bagian itu dan kami mendapatkan laporan data-data dari mereka. Ada genre tentang teman-teman genre, pejuang genre apa begitu. Oh iya. Terus apa namanya? Ini dari mana? Mereka dari mana? Aliansi atau organisasi mana? Ada pejuang-pejuang organisasi, tapi bekerja sama dengan BKKBN mereka. Oh, dari BKKBN. Ya, dari datanya dari sana. Untuk saat ini mungkin yang diketahui oleh masyarakat, tidak banyak masyarakat yang tahu, tetapi ada beberapa masyarakat yang mengenal stunting itu dengan gizi buruk. Mereka taunya gizi buruk, mereka tidak tahu yang stunting. Kalau dari dulu memang orang tahu kenalnya gizi buruk. Setelah nama stunting ini, itu kan berkaitan dengan lingkungan juga ya, jadi mungkin. Tapi sejauh ini mungkin belum banyak yang menyadari akan hal itu berpengaruh untuk regenerasi ke depan kayak gitu. Berarti memang kalau bisa dikatakan gizi buruk atau stunting ini tidak hanya di pedalaman, tapi di Kota Jayapura juga memang besar juga ya. Iya, besar. Ini apa tingkat kesadaran masyarakat akan gaya hidup kah atau dari orang tua sendiri kah? Yang pertama tuh angka stunting itu dipengaruhi juga dari lingkungan. Lingkungan. Iya. Dari lingkungan yang mungkin kurang baik. Terus dari air yang kita konsumsi mungkin kurang baik, ada bakteri atau apa, itu dia mempengaruhi apa namanya daya tahan tubuh serta pertumbuhannya anak atau seseorang. Terus bisa juga dari kesadaran masyarakat juga. Mungkin dalam hal ini masyarakat bukan hanya ini, tapi orang tua seperti mungkin anak muda yang masih di usia muda, mereka melakukan hubungan suami istri dan di situ seorang wanitanya mengalami hamil di luar nikah. Biasanya ada pria yang bertanggung jawab, ada juga yang tidak, atau mereka mengambil ini untuk mengaborsi atau kalau tidak mereka berpikir untuk mengakhiri bayi mereka. Setelah mereka berpikir begitu, itu pasti mereka tidak ada untuk memelihara kandungan mereka gitu, tidak ada kepikiran untuk memelihara kandungan mereka sehingga mereka tidak mengonsumsi makanan yang bergizi untuk anak di dalam perut. Itu juga mempengaruhi untuk proses pertumbuhan janin di dalam perut. Itu mempengaruhi nanti bayinya lahir bagaimana, ibunya nanti bagaimana. Bisa saja dari dalam perut itu sudah kekurangan gizi sehingga ketika bayi itu dilahirkan dia mengalami gizi buruk. Jadi stunting itu dia mempengaruhi daya pertumbuhan anak begitu. Karena tidak ditopang dengan gizi dan juga lingkungan yang memadahi atau bersih untuk pertumbuhan seorang anak gitu. Berarti memang dampak stunting ini banyak sekali yang terjadi juga ketika nanti anak itu lahir ya. Iya, betul. Berarti dari dalam kandungan, perawatannya bagaimana, ibu itu juga bisa menjaga diri sampai anak itu juga lahir. Betul. Nah, pada saat di Kupang itu memang lebih kepada itu apa campaign ya, kampanyekan ini ya. Iya. Bagaimana angka stunting dari bahasanya bisa dikatakan bisa dari Sabang sampai Merauke ini memang banyak masalah tentang stunting juga ya. Iya. Sangat besar, tetapi kita lebih memfokuskan ke beberapa tempat saja karena memang di situ yang paling besar, rata-ratanya paling besar. Seperti di Kupang kemarin, mereka berada di urutan nomor 1. Itu Kupang? Iya, di Kupang. Kalau estimasi persennya sekitar berapa persen? Mereka pokoknya 30, kalau di Papua sekarang sudah 34, mereka di atas dari itu. Sekitar 37-an ke atas. 37%, berapa gitu. Nah, ini teman-teman dari BM Nusantara pada saat sosialisasi ini, apakah pada saat itu juga ada dari Kementerian Kesehatan atau orang dari Dinas Kesehatan yang terlibat juga di dalam kegiatan tersebut? Di situ kami punya beberapa teman-teman yang memang sudah sudah ditugaskan dari Kemenkes sendiri untuk turun ke lapangan. Jadi mereka
seperti kaki tangannya mereka begitu, yang langsung terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan itu, serta beberapa penyuluhan, cara mencegah dan sebagainya gitu. Oh ya, jadi teman-teman dari Kementerian Kesehatan atau dari orang kesehatan sendiri juga sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Tetapi bukan mereka yang turun, tapi dengan bantuan mahasiswa ini sendiri. Mahasiswa ya. itu. Nah, itu kegiatan di Kupang itu berapa lama? Kemarin sekitar 1 minggu. 1 minggu, lama juga ya 1 minggu? Iya. Itu bahas semua tentang stunting? Itu tidak hanya bahas stunting, ada kegiatan lain juga. Oh, ada kegiatan lain juga. Kita tentang pemilihan tuan rumah juga untuk temu nasional nanti. Kemarin kan pratemu. Nanti ada temu nasional juga. Terus salah satu yang dibahas tuh yaitu stunting. Jadi tidak hanya ini. Jadi kemarin sempat penentuan tuan rumah sama pembahasan tentang stunting. Salah satu pekerjaan yang dikirimkan dari Kemenkes untuk seluruh BEM di Nusantara kayak gitu. Saya mau lanjut lagi, kita tadi bahas tentang stunting atau apa itu gizi buruk yang dikenal sekarang dengan stunting. Jadi buat kalian yang tidak tahu apa itu stunting itu gizi buruk. Sri Kandi dari Otto Gessler, memangnya di BM Otto Gessler sendiri memang saat ini banyak mengangkat isu-isu tentang isu-isu sosial di masyarakat? Banyak. Kami banyak mengangkat isu sosial di masyarakat, bukan hanya tentang stunting, tetapi kasus-kasus yang memang lagi booming di masyarakat, pelanggaran HAM dan lain sebagainya gitu. Kami bekerja sama dengan Aliansi BEM di Tanah Papua. Aliansi BEM di Tanah Papua? Iya. Jadi di dalam aliansi itu kami membahas semua masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, terlebih khusus di Tanah Papua sendiri kayak gitu. Selain stunting, HAM juga ya? Iya. Dari Kakak Aksa sendiri selaku Wakil Presiden dari BM Otto Gessler, melihat kasusnya bagaimana? Kita dari transisi dari stunting nih, kita pindah ke HAM. Dari stunting pindah ke HAM. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau kita berbicara mengenai stunting, itu sebuah penyakit yang akan menyebabkan kehidupan seorang anak. HAM ini berbicara tentang kehidupan, hak hidup seorang. Nah, makanya kenapa saya ke situ. Jadi, kalau menurut saya, kalau ada perhatian yang bagus dari negara, juga dari pemerintah untuk mengatasi stunting di Papua, terlebih khusus di Tanah Papua sendiri. Apalagi Papua nih kayaknya saya rasa tanah yang kaya, tapi kenapa mereka punya kasus stunting tinggi? Di manakah orang-orang kesehatan yang seharusnya menyuarakan itu, menyuarakan hak hidup anak di Papua? Kayak gitu. Jadi pandangan saya mungkin perlu ada perhatian khusus mungkin. Berarti memang antara stunting dengan hak asasi manusia ini memang ada kolerasinya juga ya, yang dimana hak hidup anak atau hak hidup regenerasi ini harus diperhatikan. Iya benar. Memang untuk sejauh ini memang tidak diperhatikan ya. Kalau dari pandangan kakak dari Wakil Presiden, mau dibilang tidak diperhatikan, mungkin di kota mungkin masih ada. Kita bisa lihat ada ini. Tetapi cobalah ke kampung-kampung. Coba ke pedalaman-pedalaman Papua. Di sana itu yang kasus stunting tertinggi. Mereka kurang mendapatkan perhatian. Mungkin kita tahu bahwa Indonesia nih, kita berharap keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jangan keadilan itu hanya ada di kota, tetapi cobalah ke kampung-kampung. Karena di sana yang harus mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan juga perhatian yang khusus. Karena segala sesuatu orang itu berasal dari kampung dulu, baru mereka ke kota dan mendapatkan pendidikan yang. Jadi seumpamanya dari kota mereka
memberikan yang perhatian yang baik ya. Ini saya rasa orang-orang dari ini mungkin dong tak perlu lagi ke kota, dong bisa membangun dong punya ini sendiri di dong punya kampung kayak begitu. Berarti bahasanya lebih kepada tidak ada pilih kasih juga ya? Iya. Pilih kasih bagaimana bisa disetarakan ini, karena kembali kepada hak hidup dan hak asasi itu ya. Jadi harus setara gitu semua. Mau di kota kah, mau di kampung kah harus sama perhatiannya. Makanya kemarin kita BEM Nusantara tuh ke kampung-kampung gitu di sana. Karena kita rasa di kota sudah ada pemerintah yang menangani, jadi kita harus ke turlap langsung nih ke kampung. Ini di Kupang? Iya, di Kupang. Ada berapa kampung yang dikunjungi waktu di sana? Kami fokusnya ke satu kampung saja karena jarak-jarak ke kampung-kampung tuh lumayan jauh. Lumayan jauh juga ya, makanya memang agak lama juga. Karena waktu juga makanya. 1 minggu itu ya, 1 minggu. Tapi itu memang jalur darat saja? Iya, pakai jalur darat. Jalur darat. Berarti kalau untuk bisa dikatakan peran dari aliansi atau apa BM ini memang fokus mengangkat hak-hak hidup juga ya di tanah Papua. Memang banyak masalah ya selama ini kalau dari teman-teman sendiri ketika dalam forum mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tanah Papua ini, memang banyak masalah yang terjadi. Sekali lagi saya tekankan, kita tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Sangat banyak permasalahan. Hanya saja mungkin ada yang mengetahui tetapi mereka menutupi itu. Dan kami mahasiswa juga menyuarakan itu pelan-pelan, tetapi selalu ada cara untuk menggagalkan kami. Ada juga? Ada dong. Ini dari mana? Dari kepentingan ke kepentingan kah atau seperti apa? Mungkin kepentingan, takut aib terbongkar, Bapak, mungkin seperti itu. Ada atau juga bagaimana? Ya? Oh iya, ada. Ya? Pokoknya banyak. Jadi tantangan terbesar ini langkah demi langkah tiap dari teman-teman atau kakak-kakak dari mahasiswa ini memang diperhatikan juga gitu ya? Iya. Jadi kami juga harus... Ada portal ya di situ ternyata ya? Jadi ketika ada portal ini, angkat dulu kita mau urus stunting, kita mau urus hak, ditutup lagi. Padahal saya berpikir bahwa siapa sih yang mau bikin susah saya di atas saya punya tanah sendiri. Tapi ternyata ada saja. Begitu. Ada saja. Ya. Ternyata ada yang bikin susah. Hidup sudah susah malah dibikin susah kayak gitu ya, Bapak. Seperti lagu ya, Bu. Tapi tantangan itu bisa diselesaikan secara baik dengan apa? Diskusikan atau dengan emosi. Selalu ada pembicaraan yang baik untuk memulai sesuatu yang baik. Karena apapun yang kita mulai dengan baik akan berakhir juga dengan baik. Jadi pasti ada pembicaraan dulu, batasnya kita bagaimana, agar tidak kelewatan dari itu, kayak begitu. Jadi memang ada batasannya. Iya. Nah, kita bicara lagi, tarik ulur lagi kembali, kita bicara masalah tadi tentang stunting dan juga hak-hak hidup. Rencana ke depan untuk dari BM Oto Gessler sendiri melihat tingginya angka stunting, hak-hak hidup di tanah Papua ya. Apakah ada sosialisasi lagi untuk ke depannya? Misalnya bertemu langsung dengan dari HAM, bertemu langsung dengan Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi, gitu. Jadi langsung terjun langsung dengan dinas-dinas ini untuk ini loh yang terjadi sebenarnya bagaimana? Atau mungkin mereka sendiri yang menutupi hal itu? Selama ini mungkin beberapa orang yang ditunjuk saja yang melakukan itu, tetapi untuk ke kampus-kampus atau apa mungkin belum semua terjun ke situ, sehingga wadah untuk menyuarakan itu ke masyarakat, juga masyarakat mau menanyakan kepada siapa itu juga masih, kalau mau dibilang ragu-ragu, karena di mana saat ini semua tempat yang untuk masyarakat mau bertanya atau ini dibatasi begitu, forumnya atau apa tuh selalu dibatasi. Jadi banyak masyarakat yang mungkin dong belum tahu begitu kemana mereka harus bertanya, ini cara pencegahannya gimana. Bahkan orang kalau stunting tuh berpengaruh juga untuk ibu hamil gitu setelah dia melahirkan. Ke puskesmas sendiri belum ada kayaknya yang memberitahukan atau menyuluhkan tentang itu. Puskesmas? Untuk ke ibu hamilnya. Ke ibu hamil? Iya. Untuk sejauh ini memang belum ada mungkin? Di beberapa tempat ada yang belum sempat
ini apa namanya diberitahu. Tetapi kalau di tempat-tempat lain saya rasa mungkin sudah ada. Hanya saya saja yang belum pergi ke sana, tetapi ada beberapa tempat yang mungkin begitu juga. Tapi memang ada harapan besar juga ya dari teman-teman BM Autogesler juga. Iya. Untuk kita sama-sama menyuarakan tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh atau gizi buruk ini sangat berpengaruh buruk untuk untuk regenerasi ke depan. Jadi pentingnya penyuluhan kepada masyarakat. Gitu. Tapi dari teman-teman BM Autogesler sendiri pernah terjun langsung ke masyarakat, khusus di Kota Jayapura ya, secara random lah gitu, turun langsung ke masyarakat, tanya tentang tahu tidak apa itu stunting? Pernah? Kemarin kami dari kampus mungkin di beberapa titik di kampus kami tuh ada ibu-ibu, kami langsung turun ke situ dan mereka tidak kenal arti stunting, tapi mereka taunya gizi buruk. Padahal sama saja, tapi mungkin penyebutan. Jadi mereka tahu, tapi mereka bilang anak yang sudah dikasih dari Tuhan itu sudah dilahirkan begitu sudah, kayak begitu. Oh, lebih kepada ini ya? Iya. Bahasanya bagaimana ya? Mereka lebih percaya tentang kasih Tuhan ya. Itu berkat dari Tuhan. Ternyata setelah ini ternyata itu dari ibu juga. Kalau ibu salah makan berarti ibu punya anak juga kan mengalami gizi buruk atau ibu kekurangan vitamin atau apa gitu. Jadi dari ibu hamilnya sendiri makanan yang dikonsumsi itu mempengaruhi. Tapi memberitahu kepada mama-mama Papua tuh mereka menerima dengan baik atau ada yang kayak kayak tadi lagi, ini kan sudah dari Tuhan gitu, atau seperti apa? Ada beberapa yang mereka menerima, ada beberapa yang macam tidak mau gitu. Tetapi dengan kita pelan-pelan kasih tahu dong, jadi mengerti begitu. Oh ternyata harus begini, harus begitu. Contohnya kita bilang mama anak-anak yang dong bilang kena stunting atau gizi buruk itu kita kasih tahu, kita bilang itu dong punya pertumbuhannya begini, nanti dia tidak tumbuh seperti anak-anak lain atau begini, nanti orang kira tuh autis atau apa, padahal itu dia kekurangan gizi. Jadi sebaiknya mama dong perbaiki ini, cara begini dan begitu. Jadinya dari situ, oh begitu ya anak, iya mama begitu. Nanti untuk ini kita beberapa kali kita bagikan beberapa brosur atau gambar-gambar tentang anak-anak gizi buruk. Nah itu yang ibu-ibu mereka lihat dari situ. Nah, setelah itu mereka pelajari sendiri dan besoknya kita yang hari pertama kita datang, kita bilang harus jaga dong punya ini, pakai pakaian atau apa. Cara bermain di area yang bersih itu kan juga kalau dia salah pegang kuman atau ini. Besoknya setelah kita datang, dia anak-anak dia sudah kasih mandi rapi-rapi, konde-konde. Yang tadinya tidak pakai sendal, dia sudah ini. Yang tadinya kuku-kuku panjang, dia sudah gunting. Itu kan setidaknya adalah dia tidak dengar saja, tapi dia juga melakukan kayak begitu. Itu dia menerima kami ketika kami datang untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Dari kacamata, ini saya ambil kacamata secara pribadi dari Kakak Aksa. Apakah ketika tidak diperhatikan ini angkanya nih naik atau seperti apa? Ya kalau tidak diperhatikan tetap akan bertambah banyak. Apalagi kita tahu Jayapura ini kota studi dan kakak tahu sendiri kondisi di Jayapura itu bagaimana dengan pergaulan anak-anak yang sangat bebas ya, pergaulan yang sangat bebas. Itu mempengaruhi juga karena kalau tidak dilihat akan mempengaruhi karena tadi saya bilang ibu hamil muda mereka tidak memperhatikan kondisi janin. Tidak memperhatikan kondisi janin itu juga menyebabkan anak itu dia terlahir dengan gizi yang buruk. Karena tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Kayak begitu. Tadi kakak ada singgung sedikit masalah bahwa Jayapura adalah kota studi atau kota pendidikan. Dengan disematkan bahwa Jayapura adalah kota pendidikan, kok bisa ya? Angka itu bisa naik. Sedangkan kalau bisa dikatakan bahwa ini adalah kota pendidikan. Sulit sih. Sulit sih. Harusnya mahasiswa lebih belajar. Tetapi kenapa tidak belajar dan
meninggalkan pelajaran Sedangkan itu. bilang kota pendidikan kan ya ini kan semua aspek harus masuk. Iya. Tapi kenapa angkanya bisa tinggi di kota pendidikan ini? Yang sedangkan bisa paham tentang apa itu gizi buruk atau apa itu stunting. Ya, Atau mungkin mereka hanya paham apa itu hunting ya. taunya hunting foto-foto. Hmm. Mungkin karena apa ya namanya juga pelajar. Mereka tuh sering mencoba-coba begitu, Kakak. Jadi Ini mencoba apa nih? mencoba hal apa saja. Oh, mencoba hal gitu. apa saja. Harusnya mereka belajar, tetapi tidak belajar yang ini. Tergantung mereka belajar yang baik atau yang buruk. Kita bicara masalah Jayapura sebagai barometer kota pendidikan. Berarti kita tidak bicara hanya mahasiswa, tapi kita bicara semua aspek. Baik mahasiswa, baik pemerintah, baik masyarakat. Nah, di mana semua punya peran. Peran penting. Ya. Kakak Aksa, saya bicara dari sudut pandang Kakak Aksa melihat bagaimana perkembangan kota Jayapura sebagai barometer kota pendidikan, memahami apa itu stunting dan juga hak-hak hidup generasi berikutnya. Kalau menurut saya mungkin apa ya, Jayapura nih dia punya kota pendidikan memang sudah sangat bagus. Hanya untuk penyuluhan mungkin yang belum sampai ke sekolah-sekolah dasar. Padahal itu yang paling penting adalah sekolah-sekolah. Karena kenapa? Karena kalau dari sekolah tuh mereka, kalau di kampus mungkin tidak terlalu ini ya. Kalau di sekolah-sekolah tuh mungkin lebih, anak-anak lebih apa ya, gimana ya, lebih kepo gitu. Kalau di zaman-zaman sekolah mereka lebih kepo gitu. Oh iya, nanti kalau saya bikin ini dia punya dampak begini dan begitu. Jadi kalau menurut saya mungkin penyuluhan lebih ke sekolah-sekolah, ke dinas pendidikan atau apa begitu. Itu yang lebih penting untuk pencegahan stunting yang lebih meningkat lagi, lebih bertambah banyak kayak gitu. Langkah besar apa yang dilakukan dari teman-teman BM Oto Gessler untuk memerangi terhadap stunting yang angkanya kian hari kian meningkat? Kami melakukan penyuluhan ke beberapa sekolah yang ada di lingkungan kampus kami kayak begitu. Terus jadi ke ini baru teman-teman, hanya sebatas lingkungan. iya, lingkungan kami dulu, belum yang besar, masih di yang kecil dulu. Mulai dari yang kecil, dikit-dikit menjadi bukit kayak gitu. Oh, kiranya mungkin sudah pernah buat yang besar, tapi karena dipalang kembali lagi gitu. Kalau yang besar sekali belum, karena kami masih bekerja sama dengan teman-teman BEM dulu, aliansi BEM. Kami masih berunding di tempat mana yang nanti kami buat kayak gitu. Kebetulan ada teman-teman kemarin kita ikut kegiatan juga, mereka juga mau bekerja sama nih. Jadi langkah awalnya mungkin kita mau lakukan penyuluhan, tapi mungkin di satu tempat yang besar dengan mengundang beberapa sekolah dan kampus-kampus yang ada di Jayapura gitu. Kalau kita bicara masalah stunting ini hanya dari BM Oto Gessler sendiri atau dari beberapa teman-teman di BM di beberapa kampus-kampus juga? Ada di beberapa kampus juga sudah ada yang ini, cuman tidak tahu apakah mereka sudah melakukan Kampanye kampanye ke ini atau belum. Tetapi untuk beberapa aliansi BEM yang tergabung dalam BEM Nusantara, mereka sudah melakukan itu. Iya. Jadi memang tugas dari teman-teman BM Oto Gessler sendiri memang sangat berat untuk saat ini juga ya? Ya, kalau mau dibilang seperti begitu. Karena kami menyuarakan hak hidup. Iya, bukan hak hidup saja. Suara masyarakat juga, Pak, itu. Oh, suara masyarakat juga. Ya. Tapi kan sempat kan kalian bilang juga suara masyarakat kan sempat ditutup juga. Iya. Ya, tergantung siapa sih dalang dari itu. Tapi itu bisa dihadapi. Bisa. Seorang mahasiswa seharusnya bisa menghadapi hal-hal itu. Iya. Iya. Kata Bung Karno aja, beri saya 10 pemuda, maka saya akan goncang. Iya. Berikan 10 Sri Kandi. Bisa goncang Papua? Amin. Bisa dong. Apa yang tidak buat Ana ini? Oke. Kita bahas tentang stunting, kita bahas tentang hak hidup. Mungkin di lain waktu kita akan bahas banyak sekali isu-isu di tanah Papua. Saya senang sekali
telah hadir Sri Kandi dari Autogesler Papua. Kiranya kita akan bahas banyak isu lagi. Siap. Mungkin isu HAM mungkin? Ya? Iya, kenapa tidak? Oke, siap. Atau isu-isu tentang bagaimana perkembangan SDM di tanah Papua? Siap. Bagaimana SDA-nya? Banyak ya? S-Doger tidak. Oh, iya. Kalau S-Doger jangan. Oh, ya, siap. S-Jalisco aja. Iya, siap, Iya. boleh. Kita lagi podcast di Jalisco. Oke. Terima kasih lagi buat Kakak Aksa. Tetap berjuang untuk Siap. bagaimana memperjuangkan hak-hak hidup di tanah Papua. Oke, siap. Sekian untuk podcast kita di Ketong Waras. Kami DPN Papua, bukan DPR. Apa kabar Bapak DPR? Sampai jumpa.